Nah, ketakutan kita semua ini, bayangin nih, kalau semua orang pakai bikini, berapa banyak orang akan ditangkapin? Artinya akan ada overkriminalisasi. Di Instagram apalagi? Sekali lagi dengan alat bukti yang ada, kemudian kita menetapkan saudari DC sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana pornografi sebagaimana tercantum dalam pasal. Podcast Onakum episode 10 dibuka dan terbuka untuk umum. Tepuk tangan kita semua. Jadi kali ini di podcast Onakum episode 10 ini kita bawa topik apa ini, Anggi? Jadi kita itu ingin membahas tentang Dinar Candy dan alarm demokrasi. Dinar Candy dan alarm demokrasi. Ya. Dan kali ini kita offline lagi nih. Iya. Iya, walaupun offline itu sama-sama kita aja, tapi tetap bersabarlah penonton podcast Onakum ya. Jadi di podcast kali ini siapa nih pematerinya? Mungkin bisa di-spoil lah gitu. Jadi pemateri ini merupakan salah satu ya MT kita. MT dulu ya, MT delegasi ML6. Ya, ML6. Lalu katanya udah sarjana. Jadi kalau di jurnal kan pendapat sarjana. Kalau kita ini sebar ya ibaratnya karena belum sarjana, pendapat kita yang belum diakui. Pendapat anggota KPS. Iya, sarjana. gitu aja. Mungkin bisa perkenalkan dulu lah. Oh iya. Halo, selamat malam kawan-kawan semua. Perkenalkan, namaku Aulia Kamaruzaman. SH. Jadi ada SH-nya. Waduh, ada SH-nya. Ada titelnya. Sombong ya. Iya, sedikit sombong. Jadi ini kita mau bahas apa nih, kawan-kawan? Atau mau jelaskan dulu kuliah Oh iya. Udah kerja di mana sekarang? Track record Ya, iya. belakang ini lah. Kalau akhir-akhir ini lagi sibuk bangun karir lah, waduh. Bangun karir ya, lagi magang-magang, ikut-ikut senior. Di kantor hukum lah gitu ya. Ya mungkin kan pelan-pelan lah nanti kita belajar juga. Ya walaupun Praktisi. mungkin tujuannya mungkin ya bagus lah, ingin mencari pekerjaan. Ya walaupun mungkin tujuan utama kita untuk menjadi, mungkin ada yang menjadi PNS sambil menunggu lah cari pengalaman ya kan. Mungkin kalau kita langsung lanjut lah gitu kan ke Iya. topik kita. Topik pembahasan kita ya. Dinar Candy. Dan alarm demokrasi. Gimana lah? Kalau Dinar Candy ini kita tahu isunya, singkatnya kemarin PPKM ada isu diperpanjang. Baru dia posting ke Instagram, aku nanti suarakan, aku nanti pakai bikini di jalan kalau ini PPKM diperpanjang. Jadi PPKM diperpanjang sama pemerintah kan, lalu jadilah dia turun ke jalan, baru dia dikriminalisasikan. Atau mungkin kalau nggak salah, apalah, dipolisikan lah pokoknya, karena itu salah. Gimana lah menurut Bang Aul gitu? Oh iya. Mengenai Dinar Candy ini sebenarnya kalau dari aku sendiri sih mau bilang makasih lah gitu pada Dinar Candy. Makasih ke Dinar Candy. Iya. Oh. Tapi jangan kotor dulu nih gini ya. Jadi arti makasihnya ini gimana? Jadi gini bakal kita jelasin. Makasih sama Dinar Candy karena Dinar Candy adalah salah satu orang yang kembali menghidupkan alarm demokrasi kita, kawan-kawan. Karena Alarm gini, demokrasi ini apa coba? Nah, gini. kan gitu Bang Aul. gini kawan-kawan, kalau kita berbicara mengenai sebuah negara yang baik dan sehat itu, artinya memang adanya sebuah konsep kenegaraan yang masyarakatnya mampu mengekspresikan diri untuk menunjukkan kepada publik kalau sebenarnya mereka sedang baik, sedang tidak baik-baik saja, tapi tanpa dibatasin. Nah, kita bahas mengenai Dinar Candy. Mengenai Dinar Candy sendiri, kronologinya Dinar Candy itu buat di sosial medianya sendiri. Di Snapgram bilang nih, kalau misalnya PPKM diperpanjang, saya bakalan keturun jalanan dengan menggunakan bikini. Dan beliau menunaikan tugasnya pakai bikini di jalan. Karena PPKM diperpanjang. Karena PPKM diperpanjang. Itu mungkin salah satu bentuk protes dia terhadap perpanjangan PPKM yang selama ini ya. Iya, benar. Nah, jadi gini, yang harus kita fokuskan ke arah permasalahan Dinar Candy ini, kita jangan terlalu fokus ke arah bagaimana dia menggunakan bikininya, tapi lihat tujuan dari Dinar Candy ini. Nah, bayangin kawan-kawan, Dinar Candy ini hanya satu dari beberapa orang yang terkadang melakukan sebuah protes tapi kerap kali diabaikan. Nah, makanya kita bilang makasih ketika Dinar Candy melakukan ini. Akhirnya PPKM yang tadinya diperpanjang, meskipun diperpanjang lagi, setidaknya ada sebuah peringatan bahwasannya masyarakat ini udah muak, masyarakat ini udah nggak betah dengan apa ini. nggak mau lagi dengan PPKM ini. Nah, terus kalau kita bahas dari segi aspek hukumnya, itu mungkin kabarnya terakhir Dinar Candy ini dikenakan Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang pornografi. Nah, di undang-undang ini pasal yang dikenakan itu pasal 36 tentang penyebaran konten pornografi. Nah, makanya gini kawan-kawan, untuk menyikapi hal ini kita harus baca dengan detail bagaimana sih penegakan dari undang-undang pornografi ini. Nah,
pasal 36 ini bilang bahwasannya undang-undang pornografi ini bisa dikenakan kepada orang yang menyebarluaskan, menggandakan konten-konten seksual berbau pornografi. Nah, kalau di sini kita harus lihat apakah tindakan Dinar Kendi ini memang melakukan sebuah aspek pornografi. Oke, kawan-kawan bilang ini pakai bikini. Nah, kita harus lihat juga ada di pasal 4 bahwasannya persenggamaan tentang pornografi dan penyebarluasan terhadap konten seksual itu harus bersifat eksplisit dengan menunjukkan alat vital, dengan melakukan sebuah masturbasi. Nah, itu ada dijabarkan. Nah, itu harus lihat lagi. Kita kaitkan sama Dinar Kendi. Nah, kalau kita kaji lagi di pasal 1 ketentuan umum undang-undang pornografi ini bilang sama kita bahwasannya konten seksual ini dapat maksudnya pornografi ini dapat dikenakan kepada orang-orang apabila sudah melanggar batasan norma-norma. Nah, kalau kita mau lihat sebenarnya Dinar Kendi ini melakukannya ini tuh di wilayah Bali. Nah, rasanya kurang adil nih kalau kita ngebahas tentang Bali dan bikini. Nah, norma di Bali bikini sudah hal yang tabu. Biasa. Sudah hal yang sangat biasa. Nah, artinya mengenai norma ini nggak bisa dipukul rata, kawan-kawan. Nah, bayangin kalau misalnya kawan-kawan Papua yang pakai koteka, ini kan malah berbahaya kalau dianggap menyebarkan konten pornografi. Padahal kita tahu pakaian koteka itu juga menyebarkan apa? Tapi kan Bang, dalam menyampaikan sebuah aspirasi terhadap pemerintah, memang itu kan ya siapapun tidak melarangnya. Tapi kan tidak harus menggunakan bikini gitu kan. Seperti mungkin pada demo-demo yang sebelumnya dari masyarakat ataupun mahasiswa ingin menyuarakan pendapatnya yang mereka sama sekali tidak terima dengan kebijakan pemerintah. Dan itu kan tidak harus menunjukkan ya ibarat memamerkan kita memiliki tubuh. Kita memiliki tubuh yang bagus, tapi tidak harus dengan cara hal tersebut. Dengan harusnya kita menyampaikan ya secara baik dan mudah dipandang atau mudah untuk diterima oleh masyarakat ataupun dari pemerintah. Ya nggak kontroversial masyarakat gitu. Iya. Kenapa harus memakai cara itu gitu? Iya. Ketika bisa cara berekspresi yang benar untuk menyampaikan hal yang menurutnya benar, kenapa harus seperti itu? Iya. Nah, gitu. Nah, ini menarik. Kalau kita ngebahas tentang sebuah aksi yang bagus-bagus aja lah aksi, yang penting poinnya tersampaikan gitu ya maksud kawan. Iya, itu substansinya yang paling penting. Nah, ini menarik karena gini, kalau saya sendiri berpandangan mungkin ada dua aksi yang diketahui oleh publik awam. Ada satu aksi yang memang nggak tahu nih tujuan apa poin aksinya, tapi kontroversi. Dinar Kendi ini bukan yang pertama, kawan-kawan. Kalau kawan-kawan pernah dengar ada aksi yang betul-betul kontroversi, aksi jahit mulut, aksi nanam Yang di Jakarta nanam itu. iya, nanam kaki di semen. Kaki di semen, Nah, ya. pernah dengar? Terus banyak lagi aksi-aksi yang nyeleneh. Bahkan Iya, benar. poinnya nggak jelas. Kalau kawan-kawan aku tanya sekarang, apa isi aksi mereka? Apa isi tuntutan mereka? Nggak tahu. Kawan-kawan nggak tahu. Tapi tahu aksinya. Tahu aksinya. Nah, disinilah saatnya ketika kita melakukan sebuah aksi yang kontroversial, setidaknya didengarkan. Nah, ada juga aksi yang bagus, tapi tahu nggak hasilnya apa? Nggak didengarkan. Contoh. Aksi Kamisan. Aksi Kamisan itu udah rutin dilakukan. Hampir lebih dari 5 tahun aksi Kamisan dilakukan. Tiap aksi Kamis. paling damai tiap hari Kamis di depan Istana Presiden pukul 4 sore. Datang aja kawan-kawan sana. Nah, itu damailah, betul-betul aman. Tapi kau nggak kawan-kawan? Ada aksi itu? Nggak ada. Mungkin taunya beberapa orang yang tahu. Media bahkan nggak ngeliput. Nah, ini kan sebenarnya makanya aku pengen bilang tadi, makasih Dinar Kendi. Gara-gara Dinar Kendi ini, akhirnya orang-orang yang takut bersuara tentang PPKM berani ngomong lagi. Nah, ini menunjukkan Dinar Kendi orang baik sama kita. Karena tindakannya ini membuat kita semakin terbuka. Gitu. Poin kita Terlepas dari itulah kan, Bang. Mungkin tadi Abang batasi kalau memang konten seksual itu konten yang harus menampilkan alat vital, maaf cakap ya. Iya. Jadi kayak gini, sebenarnya kan seksual ini tidak bisa dibatasi ke cara reproduksi manusia aja ketika divideokan. Kita kan nggak boleh nutup pandangan ke situ. Karena banyak juga masyarakat berpandangan konten seksual itu apa? Ketika dia memamerkan tubuhnya, itu adalah konten seksual. Walaupun dia tidak memamerkan alat vital ataupun tidak menunjukkan cara reproduksi manusia bagaimana di video atau di konten gambar gitu. Misalnya juga ketika kita ada melihat video 2 orang pakai bikini sama-sama, misalnya sama cowok, mereka kayak cuddle gitu, ciuman gitu. Apakah itu dikatakan konten seksual juga gitu? Nah, makanya kita harus kaji lagi nih. Sebenarnya apa sih tujuan dari pembentukan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi ini? Nah, tujuan awalnya kan memang undang-undang ini dibuat
agar penyebar luasan konten-konten pornografi seperti Pornhub atau kita tahu kan itu ada dan dibatasin, dan agar tidak ada orang yang nyebarin itu dan dapatkan keuntungan. Nah, kalau kita lihat segala aksi yang dilakukan oleh Dinar Candy, nggak ada niatan langsung memang untuk memperjualbelikan tubuhnya atau memamerkan hasrat seksualnya. Nah gitu, karena gini kan kawan-kawan, kalau kita lihat tindakan Dinar Candy cuma pakai bikini di Bali. Nah, ketakutan kita semua ini, bayangin nih, kalau semua orang pakai bikini, berapa banyak orang akan ditangkapin? Artinya akan ada overkriminalisasi. Yang di Instagram gitu. Di Instagram apalagi pakai bikini, melakukan hal-hal yang aneh di kamar mandi. Tapi ternyata tidak. Tapi kenapa Dinar Candy sampai segila ini? Mungkin karena dia public figure, Bang. Kalau ngomongin public figure, rasanya nggak adil. Kalau kita lihat, mungkin berarti kita seolah-olah menuduh adanya tumpang tindih penegakan hukum. Equality before the law. Equality before the law itu ada. Balik-balik ke situ ya. Nah, kita harus berpikir seperti itu. Nah, artinya kan memang kita harus lihat juga apa tujuannya. Nah, makanya kan harapannya kelak restoratif justice lebih ditekankan, karena kita tahu nih, pidana ini kan sifatnya ultimum remedium, upaya terakhir nih. Jadi, kalaupun mau dilakukan upaya pidana, apakah memang ini udah betul-betul merugikan? Harus betul-betul teliti dalam melakukan penangkapan, penahanan. Bukti permulaannya juga harus kuat. Tapi Bang, dari segi budaya ya, kita karena sebagai orang Indonesia ataupun Asia itu kan masih menganut ya budaya timur, yang dimana ya sebenarnya dalam menyampaikan aspirasi ataupun apa itu kan itu tidak etis untuk dipertontonkan di muka umum. Ya secara apa kan tidak, itu pasti mengganggu kenyamanan dari pengendara yang lainnya. Ibarat ketika ada orang yang ibarat dia kan jadi apa ya, tontonan dari semua orang. Ibarat naik kereta nih gini segala. Jadi ibaratnya terganggu dia, pandangan dia dan tujuan dia aturan mau ke sana karena lihat loh bisa aja terjadi ataupun apa. Pokoknya dia mengganggu suatu kenyamanan dari masyarakat. Itu jadi kecelakaan juga ya? Iya. Itu ibaratnya kan seperti ya kenyamanan saya dalam berkendara ataupun apa karena melihat dia itu kan sangat terganggu. Itu gimana menurut Abang? Itu sih kita bakalan ngebahasnya mengenai aspek sosiologi dan pola pikirnya itu yang salah ya si pengendaranya. Kalau kita bilang aspeknya mungkin kita bilang ada pengendara lihat orang pakai bikini, mungkin pengendara itu baru datang dari Jakarta atau dari Medan baru ke Bali. Maru gitu. Maru ini orang Gak pernah lah ngeliat kayak gitu. Gak pernah. Masalahnya gini kan, ketika ada orang berpakaian seperti itu dia jadi berbahaya, ya artinya pola pikir dia yang salah. Karena gini kawan-kawan, kalau kita terus menyalahkan tentang pakaian wanita yang mengganggu, itu rasanya nggak adil kawan-kawan. Artinya ada diskriminasi nih untuk kaum perempuan. Nah, sementara kalau kita bilang juga nih kan, kaum perempuan ini ya berpakaian itu ya seperti apa yang mereka mau. Memang ada batasan-batasannya. Nah, itu nanti kita kembali lagi. Takutnya nanti dianggap pelecehan gitu sama kaum-kaum. Nah, itu nggak salah dari si perempuannya. Yang artinya memang harus dikontrol ya kita sebagai laki-laki ini. Yang melihat ya. Nah, yang melihatnya itu. Karena gini kawan-kawan. Kalau kita ngomongin sedikit mengenai tentang pelecehan gitu kan ya. Bahayanya tuh gini. Nanti gara-gara orang pakai pakaian ini bisa dilecehkan. Gara-gara pakai ini bisa diperkosa. Padahal tahu nggak kawan-kawan, salah satu negara dengan populasi orang yang banyak dilecehkan dan diperkosa itu di Arab. Kalian kita tahu lah gimana Arab ya. Pakaian Arab itu kurang tertutup apalagi. Bahkan kalau kawan-kawan aku lupa nama museumnya di mana, nanti bisa sama-sama kita cari tahu. Ada satu buah museum yang memang menggambarkan tentang pakaian-pakaian wanita. Dan ternyata pakaian-pakaiannya itu mayoritas pakaiannya itu ada kaos Hello Kitty, pakaian-pakaian daster atau baju-baju biasa. Ya normal, nggak ada kayak pakai bikini, pakai yang betul-betul mungkin pakaian penggoda atau apa gitu. Tapi nggak dikit malah lebih banyak kayak gitu. Nah, yang salah siapa? Kalau dari sini kita lihat. Nah, itu kan nggak bisa jadi alasan. Kalau misalnya kita berkaca nih sama kasus Dinar Candy, sekarang itu udah gimana Bang? Sekarang katanya udah diberhentikan gitu kan penyelidikannya. Kalau dari berita yang terakhir ku baca, Dinar Candy ini jadi salah satu tahanan yang wajib lapor. Oh, bisa gitu ya kalau dalam hukum pidana gitu. Karena kan untungnya saat itu memang kan di depan akhirnya kata-kata orang-orang yang memang mendukung Dinar Candy dilakukanlah restoratif justice ini. Tapi sebenarnya yang disayangkan ini, kenapa penegak hukum langsung di awal langsung menjadikannya tersangka? Nah, ini menimbulkan sebuah kecurigaan. Apakah jangan-jangan Dinar Candy ini
langsung pengen dibungkam. Oh. Tapi itu lain lah. Itu masalah- itu Kita nggak masalah mau lagi. suzon, Iya, kita jangan nggak mau suzon, suzon kita lah jangan terkait suzon. itu ya kan. Nah, karena kan dosa gitu. Iya. suzon. Tapi terlepas dari itu, coba kayak masalah mural Jokowi 404 not found. Iya, itu gimana? Itu apakah itu salah satu bentuk Pembungkaman. pembungkaman ataupun ekspresi ya dalam mengutarakan pendapat terkait dengan kebijakan-kebijakan dari pemerintah? Apakah itu diperbolehkan mungkin? Atau juga mungkin tindakan dari si Dinar Kendi ini salah satu bentuk ya aspirasi dia dalam menyampaikan terhadap masyarakat umum? Ya, sebenarnya kalau kita ngomongin tentang mural itu juga merupakan bentuk ekspresi. Nah, bayangin bahkan mural saja itu dihapus. Mural saja yang orangnya nggak tahu siapa yang buat itu malah menurut aku ya, mural ini malah menimbulkan sebuah penurunan terhadap kebebasan berekspresi. Yang tadinya orang berani nunjukkan dia gimana, akhirnya dia mengganti menjadi mural. Nah, bahkan mural saja yang cuma digambar itu dibungkam kayak gitu. Nah, ini ketakutan ini gimana nih maksudnya? Nah, ini kan harusnya nggak bisa kayak gitu. Kita kan dijamin nih hak asasi manusia. Tapi satu sisi vandalisme kan dilarang, Bang. Iya, Bang. Nah, jadi gini, kalau mengenai vandalisme yang dilarang itu dilarang kalau memang merusak alat-alat atau memang mengganggu ketertiban-tertibannya dan memang mencoret-coret yang merugikan. Nah, gitu. Kalau ketika adanya sebuah mural, apakah mural ini betul-betul mengganggu? Bukankah mural ini dalam bentuk sebuah ekspresi? Nah, itu kan dijamin juga nih hak asasi kawan-kawan, hak asasi manusia juga dijamin untuk berekspresi dalam membentukkan mural-mural ini. Tapi mungkin Bang ketika kita dan seringnya kita lihat di jalanan itu kan ada yang sebenarnya yang bentuk kritikan bagus, tetapi ada kan ibarat menjelek-jelekkan dari presiden. Tanpa kita sadari ya ataupun apa, presiden itu adalah lambang negara. Itu perlu kita jaga dan kita hormati, tapi bukan berarti bisa diselewengkan. Ibaratnya ingin mengekspresikan tapi caranya lain, Bang. Jadi bukan berarti semua yang mural-mural itu baik menurut saya pribadi ya. Ada yang ibaratnya Jokowi not fun. Itu sebenarnya apalah tujuannya? Kalau kita Itu lihat artinya apa itu, Bang? Nah, kalau seandainya kalau ada kita ngandeng-ngandeng ya. Kalau aku ngelihatnya 404 Jokowi page not found ya. Page not found itu mungkin Jokowi hilang ketika masyarakat lagi membutuhkan. Ketika masa pandemi parah ini pemerintah nggak hadir. Pemerintah nggak hadir untuk masyarakat. Pemerintah nggak ada untuk membagikan uang kepada masyarakat untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat disuruh seperti ini, disuruh diam di rumah, disuruh nggak ngapa-ngapain, tapi bansos pun kadang nggak bagus. Duit yang dikasih ke masyarakat sekitar itu nggak terpenuhi. Kalau mau dikaji-kaji duitnya cuma 200-300 ribu. Tapi mungkin kan cara kerja hukum pidana kan nggak seperti itu, Bang. Cuman ya ketika dilihat nih, ini muka Jokowi, muka lambang negara, tiba-tiba di matanya ada 404 not found. Iya. Padahal kalau kita lihat foto presiden kan mana ada di matanya 404 not Iya, found. itu kan ibaratnya kayak Jadi sebenarnya kan menjelek-jelekan iya, ya. iya, dilihat unsurnya ini lambang negara dijelekkan. Jelekkannya dengan cara apa? Matanya ditutup dengan 404 not found. Terlepas dari itu apakah hukum pidana memandang bagaimana kalau ini sebenarnya artinya ini yang tadi Abang bilang. Iya. Jokowi hilang gitu. Tapi kan sebenarnya kan dari unsurnya ya pokoknya dia Jokowi dijelekkan mukanya. Iya, itu udah Bang. Itu sih Makanya makanya ditangkap sebenarnya kalau kita mau lihat dari segi aspek hukumnya, yang paling penting itu kita kaji dulu nih mensreanya apa. Nah gini, kalau kita menghina Jokowi, untuk apa kita ngehina Jokowi? Nah gitu, kalau pendek akalnya ngapain nih orang-orang ini gambar mural muka Jokowi? Karena dia presiden. Karena dia presiden dan kita gambar muka dia mengkritik kinerja dia. Emang aku ada tendensi sama Jokowi? Enggak. Aku mau gambar itu karena aku merasa presidennya nggak ada saat aku butuh. Pemerintah nggak ada. Siapa lagi yang bisa aku buat? Tapi kan Bang juga ya, memang masyarakat kan ada yang pro kontra terhadap kebijakan pemerintah yang dimana memperpanjang adanya PPKM. Tapi tujuan dari PPKM ini kan sangat penting, ya dimana pemerintah ingin mengurangi penyebaran kasus virus COVID-19. Yang dimana dengan adanya itu pasti teman-teman sekalian ataupun apa pasti mengurangi segala kegiatan yang tidak terlalu mendesak. Iya, jadi bisa dibatasi lah ibaratnya. Tapi menurut saya pribadi pemerintah juga hadir. Jadi bukan berarti pemerintah tidak hadir ketika dalam membuat suatu kebijakan. Mereka punya alasan juga, yaitu yang tadi. Dan mereka juga yang memberikan adanya bansos dan lain sebagainya. Pokoknya pemerintah juga hadir dalam memberikan bantuan. Sebenarnya gini, kalau kita bahas PPKM dan COVID-19, saya setuju laksanakan PPKM. Ini sangat ide yang bagus untuk membatasi masyarakat.
Tapi sangat disayangkan ketika pelaksanaannya ini di lapangannya ini udah betul-betul sangat-sangat miris. Nah, PPKM dilaksanakan, masyarakat disuruh diam di rumah, bansos dikasih tetap, tapi cuman tadi 200-300 ribu. Pengeluaran dari orang tua ini masih banyak. Bahkan saya di rumah, adik saya masih sekolah itu harus lebih tinggi pengeluaran. Beli kuota internet. Nah, inilah yang disuarakan masyarakat gitu. Nah, ini disuarakan masyarakat, benar. Ini disuarakan masyarakat. Masyarakat ini udah di fase apa ya? Jenuh. Ditambah kita tahu kasus Bapak Juliari Batubara yang bahkan dipotong kan hukumannya kan gitu kan, karena dibully gitu kan. Ini tuh dari elemen-elemen ini semua udah berkumpul, masyarakat udah jerah. Jadi benar secara nggak langsung kita kayak bakalan bilang, udahlah, mending aku keluar mati nggak makan daripada aku mati di jalan. Ya mending ya udah, masyarakat udah muak. Gitu. Nah, jadi gini, kadang mungkin ada benarnya juga mural yang bilang dipaksa sehat di negeri yang sakit. Oh, ada mural ya, singkatku ada muralnya gitu ya. Nah, itu yang berbahaya adalah kondisi sosial kita. Nah, gitu. Mungkin kalau penutupnya lah dari Bang Aul, melihat tren yang sekarang, bagaimana tren lampu demokrasi apa tadi? Alarm. Bagaimana orang mengekspos pendapat pribadi, kebebasan untuk berpendapat mereka dengan cara yang kontroversial dan merujuk, bisalah diarahkan ke tindak pidana. Gimana tren menurut Abang dan solusinya lah gitu sekarang? Kan kayak di Narkendi tadi mural kan bisa ke vandalisme, di Narkendi bisa ke pornografi. Pokoknya adalah kemungkinan dipidanakan gitu. Iya, memang itu kan menjadi sebuah ketakutan juga kan buat kawan-kawan yang nantinya mau melakukan aksi. Kerap kali kawan-kawan berpikir kalau mau aksi kayak gini nggak didengar, mau lakukan aksi kayak gini takutnya dijerat sama hukum. Nah, makanya gini, yang harapannya kelak nanti ketika adanya aksi-aksi apapun itu didengarin gitu. Tolonglah kepada bapak-bapak pemerintah gitu, tolonglah apa yang disuarakan sama kawan-kawan mahasiswa ini didengerin. Tidak harus seperti kontroversial dulu baru didengarkan. Jangan sampai kayak gitu. Bahkan kadang berita media juga buat berita tentang aksi ini tujuannya nggak dijelaskan. Yang ada nanti yang jelek ya orangnya, si membuat aksi. Iya, membuat aksi. Padahal tujuannya baik. Iya. Ya pansos jadinya memang yang buat aksi ini. Memang mau nggak mau kayak gitu. Ya harapannya dengerin lah, dibuka ruang-ruang publik untuk diskusi. Sekecil apapun usahanya dalam berekspresi gitu. Tapi tujuannya paling penting gitu ya. Nah, makanya ruang-ruang publik ini jangan ditutup gitu. Harusnya dibuka seluas-luasnya. Ini nanti kawan-kawan mahasiswa ngebuat sebuah ruang diskusi publik disusup-susupi sama hacker kayak di kemarin kan ya di kampus kita kan tuh diusu kan. Ada webinar ya. Webinar kemarin ya. Webinar KPK disusupi sama video tidak senonoh. Nah, ini kan udah bahaya gitu. Bahkan diskusi yang menurut saya masih level kecil aja kadang udah tidak didengar, bahkan didiskriminasi. Paling itu caranya aman dan bisa dibilang lumayan berpendidikan ya kan? Iya. Itu aja kayak gitu. Jangan sampai nanti fasenya pemerintah benar-benar nggak mau dikritik, ya ini udah nggak bener lagi kan posisinya. Ini takut kitanya jadi kayak gini gitu kan. Artinya harapannya sekecil apapun usaha dalam kebebasan berekspresi, harapnya didengar dan tujuannya ya sangat bagus ya kan, walaupun mungkin seperti yang dilakukan oleh Narkendi itu harus kontroversial dulu baru didengarkan, harus viral jangan dulu. Gitu lagi ya kan. Jangan gitu lagi lah harapan kita semuanya. Harapannya kalau memang mau nggak kayak gitu kali gimana, harus dengerin semua. Gitu sih. Mungkin itulah untuk podcast Onakum kita dengan judul apa tadi? Di Narkendi dan Alarm Demokrasi. Iya, semoga harapan-harapan, solusi dan mungkin kritikan dan mungkin bagaimana argumentasi hukum yang telah kita bincangkan ya bisa didengar. Bisa didengar. Ujungnya didengar juga ya kan? Harapan kita ya. Terlepas didengar atau enggak, setidaknya kita sudah mencoba menyuarakan. Iya. Gitu. Dan bisa sharing ke kawan-kawan juga, kawan-kawan penonton Onakum kan. Mungkin bagaimana pandangan kami. Sedikit satu kalimat terakhir. Jadi ada sebuah narasi yang pengen aku ucapkan kepada kawan-kawan mahasiswa semua. Harapannya jangan takut untuk memberikan sebuah kritik, memberikan suara. Walaupun sejatinya kerap kali kadang dibilang ngapain sih kayak gitu, gak didengerin juga kok. Gak apa-apa, terus bersuara, terus berisik ketika ada sesuatu yang salah. Karena sejatinya walaupun kita lawan gajah, kita hanya semut memang. Tapi semut sekalipun ketika dipijak sama gajah, dia tetap menggigit walaupun dia tahu bakalan mati. Masa kita lebih rendah daripada semut?
Iya ya. Itulah mungkin harapan kita. Mungkin Iya. untuk podcast Onakum episode 10 ini udah bisa lah kita tutup ya kawan-kawan. Iya. Iya, podcast. Nah, terima kasih lah untuk Bang Aul Iya, pertama sama-sama. udah bisa datang ke Bisa datang. studio kita. Studio Ya, Onakum. ala kadar Iya, karena 3 kali podcast Onakum secara offline. di tempat yang sama. Ini studio kita udah Iya. kayak 5 4 3 2 1. Close the door. Close. Mungkin itulah untuk podcast Onakum episode 10. Kali ini kita tutup. Terima kasih.